Guys, tanggal 24 Februari kemarin Pak Prabowo telah resmi meluncurkan Danantara. Bagi yang penasaran tentang apa itu Danantara, yuk simak terus penjelasannya di video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya buat bantu channel ini. Daya Anak Gata Nusantara atau disingkat Danantara merupakan lembaga pengelola investasi strategis negara yang bertugas mengelola aset negara untuk diinvestasikan. Di kawasan Asia Tenggara, lembaga pengelola investasi serupa juga sudah dibuat oleh pemerintahan Singapura dan Malaysia. Di Singapura sendiri, lembaga investasi tersebut bernama Temasek, yang merupakan induk bagi perusahaan negara di Singapura. Sementara di Malaysia, lembaga pengelola investasi negaranya bernama 1MDB atau One Malaysian Development Berhad. Lembaga pengelola investasi negara Malaysia ini pernah terjadi skandal korupsi yang menyeret mantan Perdana Menteri Malaysia yakni Najib Razak. Skandal korupsi terbesar di Malaysia ini terjadi ketika pada tahun 2015, Perdana Menteri Najib Razak mentransfer dana dari lembaga pengelola investasi negara ke rekening pribadinya. Dalam pengungkapannya, aliran dana ke rekening pribadi Najib Razak digunakan untuk membiayai kampanye politik sang Perdana Menteri. Belajar dari kasus yang terjadi di negara tetangga, wajar saja publik bertanya kepada pemerintah terkait urgensi mendirikan lembaga pengelolaan investasi negara. Menurut keterangan pihak istana, Pak Prabowo mendirikan Danantara untuk mengkonsolidasikan semua aset BUMN menjadi satu, agar pengelolaan BUMN jadi lebih efisien dan mampu membantu percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia. Ada 7 perusahaan BUMN yang menjadi aset kelolaan sementara lembaga investasi Danantara. Di antaranya ada Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, serta Min ID. Dalam mekanisme kerjanya, lembaga investasi Danantara akan berinvestasi pada proyek-proyek strategis berkelanjutan pemerintah agar dapat memberikan manfaat di berbagai sektor untuk masyarakat. Dana awal pendanaan yang disediakan pemerintah untuk pengelolaan awal Danantara sebesar 20 miliar US dollar. Dana ini bersumber dari hasil efisiensi anggaran dari berbagai kementerian. Dana kelolaan awal lembaga investasi Danantara akan digunakan untuk berinvestasi di beberapa proyek energi terbarukan pemerintah. Kita lihat saja nanti apakah lembaga ini mampu memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi negara. Pak Prabowo optimistis dengan lembaga investasi bentukannya ini, mengingat ada sejumlah toko dan nama-nama dalam daftar pimpinan maupun pengawas di Danantara. Dalam peluncurannya, lembaga investasi Danantara dipimpin langsung oleh Pak Prabowo sebagai Dewan Pembina, serta dibantu Dewan Pengawas dan Dewan Penasehat. Untuk posisi Dewan Pengawas akan ditempati oleh Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN, dan Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Sementara untuk posisi Dewan Penasehat ditempati oleh mantan Presiden ke-6 dan ke-7 Republik Indonesia, yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Joko Widodo. Untuk badan pelaksana sekaligus Direktur Utama Danantara akan ditempati oleh Rosan Roslani selaku Menteri Investasi, yang akan dibantu oleh Direktur Operasional yang ditempati oleh Doni Oskaria selaku Wakil Menteri BUMN. Untuk posisi Direktur Investasi ditempati keponakan dari Luhut Binsar Panjaitan yakni Pandu Syahrir. Semoga orang-orang yang ditunjuk Pak Prabowo untuk menempati posisi strategis di Danantara ini bisa amanah dan bertanggung jawab penuh kepada negara. Sebelum menunjuk orang-orang tersebut, Pak Prabowo pasti sudah mempelajari track record dan pengalaman mereka dalam mengelola dana investasi yang jumlahnya miliaran dolar. Kita tahu selama ini pengelolaan aset keuangan di Indonesia terutama BUMN sangat riskan untuk dikorupsi. Kasus korupsi Jiwasraya misalnya. Perusahaan asuransi BUMN ini pernah terjerat kasus korupsi yang merugikan negara hampir 16,8 triliun. Kasus korupsi yang terjadi di Jiwasraya melibatkan para pimpinan di perusahaan serta mantan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Kasus korupsi di perusahaan asuransi Jiwasraya mulai tercium di tahun 2019. Kala itu Menteri BUMN Pak Erick Thohir menyoroti kejanggalan soal laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Adanya laporan soal kejanggalan keuangan tersebut membuat Pak Erick Thohir meminta Jaksa Agung untuk menyelidiki masalah yang terjadi di Jiwasraya. Benar saja, penyelidikan awal yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan bukti bahwa para pemimpin perusahaan asuransi tersebut melakukan penyelewengan dana kelolaan asuransi. Pemimpin perusahaan menempatkan dana perusahaan di sejumlah aset investasi yang berkualitas rendah. Penempatan dana kelolaan di aset yang beresiko ini membuat perusahaan Jiwasraya tidak mampu membayar klaim polis jatuh tempo nasabahnya. Tidak hanya asuransi Jiwasraya saja yang berhasil dibongkar kasus korupsinya, hal yang sama juga menimpa perusahaan pengelolaan dana asuransi PT Asabri. Perusahaan asuransi milik BUMN yang mengelola dana asuransi anggota TNI dan Polri ini juga tidak luput dari kasus korupsi penyelewengan dana perusahaan. Tidak tanggung-tanggung kerugian negara akibat kasus korupsi ini mencapai 22,7 triliun.
Kasus korupsi ini melibatkan pimpinan perusahaan mulai dari direktur utama sampai kepala divisi investasi di perusahaan tersebut. Modus korupsi di PT Asabri ini mempunyai kesamaan dengan PT Jiwasraya, yakni para pemimpin pengelolaan dana menempatkan dana nasabah asuransi di berbagai aset yang berkualitas rendah dan mempunyai resiko tinggi. Dari dua kasus korupsi yang ada di PT Jiwasraya dan Asabri, dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan investasi dana besar di Indonesia sangat rawan disalahgunakan untuk kepentingan sejumlah pihak yang memegang kekuasaan. Kurangnya pengawasan serta masih banyaknya pejabat yang bermental bobrok dalam membuat keputusan. Selain mengakibatkan kerugian negara, kasus korupsi asuransi di perusahaan BUMN juga membuat dana masyarakat tidak bisa dicairkan. Entah harus kemana para nasabah ini meminta pertolongan agar uang yang mereka sisihkan untuk keperluan di hari tua bisa dikembalikan. Melihat dari kasus korupsi dana kelolaan di PT Asabri dan Jiwasraya, membuat rakyat khawatir dengan optimisme Pak Prabowo yang mendirikan lembaga investasi Danantara. Wajar apabila rakyat punya kekhawatiran, mengingat lembaga investasi Danantara punya aset kelolaan yang sangat besar jumlahnya. Selain masyarakat, ada juga pihak maupun ahli yang meragukan lembaga investasi bentukan Pak Prabowo. Mereka beranggapan bahwa pembentukan lembaga investasi Danantara dikhawatirkan akan menjadi sentimen buruk bagi perkembangan perusahaan BUMN apabila lembaga investasi besar ini terseret dalam pusaran kasus korupsi di kemudian hari.